Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di gereja maupun yang di rumah via Zoom atau Instagram. Shalom semua, semoga kami diberkati, diberi kekuatan, ada semangat baru untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lucu ya, kita ini kayak grafik ya, baru kemarin ibadah, sepi lagi gitu kan. Ya memang itulah tandanya, nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya kita memang fleksibel aja. Sebelum kita beribadah, saya mau bagi apa yang saya renungkan gitu selama seminggu gitu kan. Saya sih ingin membagikan bagaimana kita menjalani hari-hari kita gitu. Kayak sebuah perjalanan kan. Saya sih nggak tahu firman Tuhan, firman-Mu adalah berita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Dulu ada yang khotbah, ya itu seumpama kalau orang Israel atau di berbagai banding saya lupa ingat. Jadi kalau orang Israel dulu jalan ada lilin di kakinya gitu kan. Di malam itu dia jalan, ya tujuannya untuk menghindari yang namanya bebatuan supaya dia nggak tersandung, atau mungkin ada ular atau kalajengking pada saat jalan di gurun gitu kan. Ya pada dasarnya perumpamaan itu ya Tuhan tuh selalu menyertai gitu. Nah bagaimana dengan zaman sekarang? Aspal sudah ada, jalan udah lurus, malam udah nggak takut gelap, lampu ada di mana-mana. Masih butuh nggak itu penerang di kaki kita gitu kan? Kira-kira gimana saudara? Masih butuh nggak? Saya pribadi bilang ya itu masih butuh gitu. Firman Tuhan tuh ya kekal untuk selamanya, dari dulu sekarang hingga selamanya gitu ya. Jadi tanpa mengubah esensinya, meskipun zaman berubah, zaman sudah lebih canggih gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin ada juga yang baca firman Tuhan berita, aduh dia membayangkan gitu ya, udah nggak berlaku lah sekarang kan udah canggih gitu kan. Tapi menurut saya ya enggak gitu, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita setiap saat. Ya kayak perjalanan saat ini gitu kan. Kita ya nggak ada yang tahu siapa yang sedang mengalami sebuah tanjakan, yang sedang susah payah. Saya hanya bilang ya kita nggak perlu khawatir gitu. Tuhan ada di belakang kita yang nolong kita supaya kita nggak jatuh. Mungkin juga ada yang sedang mengalami yang namanya ya jalan berlubang. Ya Tuhan tetap menjaga kita gitu. Itulah maksudnya ya, bagaimanapun keadaan saat ini yang sedang kita hadapi, jangan pernah takut saudara. Kalau ngomong khawatir, jangan khawatir sekarang, sama aja gitu. Dari dulu juga sama aja ada masalah, cuman karena sekarang semua sama rata, terlihat ya lebih terang gitu kan. Kalau sama aja ada masalah gitu dari dulu juga. Jadi ya situasi seperti ini kita sama-sama menghadapi. Yang jelas jangan takut untuk berubah, jangan kaku. Gak cuma kita yang berpikir kita harus berubah esok hari seperti gimana. Mungkin kepala negara juga sedang mabuk, sedang pusing bagaimana dia memimpin untuk rakyat-rakyatnya, dan gak jauh dengan kita gitu kan. Intinya ya jangan kaku lah, lemesin aja gitu. Besok berubah ya kita ikutin gitu kan. Selamat dalam pimpinan Tuhan, amin saudara. Baik, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mulai ujian, kita doa dulu. Kita minta Roh Kudus pimpin. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, baik di rumah maupun kami sedang di gereja Tuhan. Kau satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarkan api-Mu Roh Kudus ada di setiap kami Tuhan, bahkan kami lebih lagi. Meskipun kami di rumah, situasi rumah tangga itu tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Meskipun kami sambil mengurus rumah tangga, kami beribadah Tuhan, tapi hati kami tetap tertuju padamu Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus, setiap dari kami Tuhan, bahwa kami ingin memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini ya Bapak, dari awal sampai akhirnya. Biar semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan.
Damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu juga Tuhan memenuhi hidup kami Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Yang percaya katakan amin. Mari kita nyanyikan pujian dengan Tuhan. Jadi buat tepi meskipun berapa orang tepuk tangan ya. Kesetiaanmu, kau berdiri
dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau pengumuman untuk yang berulang tahun di bulan Juli ini, bulan dimana banyak orang yang lahir. Kita lihat ya, untuk awal tanggal 4 Juli ada Ibu Paula, tanggal 12 Juli ada Ibu Yohana Yulia, tanggal 13 ada Nicholas, tanggal besoknya ada Ibu Linda Yenti, lusanya ada Bapak Iwan, besoknya lagi ada Ibu Nuriati, ada Ibu Mona, masih lanjut. Nah, baru kemarin itu ada Saudara Heni. Nah, ini juga kan baru pas dia ulang tahun sama juga dia pernikahan gitu kan. Hari yang sangat besar lah ya, sekarang irit gitu kan, ngerayain merit sama ulang tahun. Di tanggal 20 Juli ada Ibu Gembala kita, Ibu Leni Cornelia Pranoto. Hari itu juga ada adik Joen Nicole. Tanggal 20 juga ada Vincent. Dan ditutup dengan Ibu Idola Cendana Yoga. Banyak sekali bulan Juli. Setiap hari ulang tahun dikenal semua lah ya. Coba kalau dirayain ya, kado terus gitu kan. Dari tanggal berapa itu? Dari tanggal 4 sampai tanggal 30 ya. Terima kasih lah gara-gara corona ini ya. Tadi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara. Sekalipun kita dalam pelan-pelan, Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan Yesus kau penolongku. Yesus kau penolongku. Kita gak perlu takut saudara. Siapa aku harus tahu kalau mengagariku dengan kasih setiamu selamanya di dalam hidup. Katakan Yesus kau pembelaku. Yesus kau pembelaku di hadapan semua musuhku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Sekalipun ku ada di dalam lembah gelap, takkan tergoyah oleh bahaya. Tanganmu menopangku selamanya. Kau amanku. Mari berdiri saudara. Yesus kau pembelaku. Yesus kau pembelaku di hadapan semua musuh. Iman kita katakan bahwa Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur.
Engkau Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau yang menopang kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang membela kami. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang dimana Tuhan tetap menyertai kami. Walaupun dunia ini sangat dinamis, berubah setiap saat, tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah berubah, kasih setiamu tidak pernah teranjak daripada kami, dan Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kami. Berkati kami semua Tuhan, dengan kuasa firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja tengah-tengah kami, Engkau menolong kami, baik yang ada dalam gereja maupun yang ada yang menyaksikan melalui online. Kami percaya Tuhan sendiri yang bekerja dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Ya, pemain musik boleh di sana, nggak apa-apa. Ya, hari ini saya ingin umumkan, karena selamat datang Peter sama Fanny, karena mereka tanggal 26 Juli, hari Minggu depan, mereka akan melaksanakan pernikahan dan dilayani dan diberkati oleh Pendeta Tommy Lengkong. Jadi seharusnya mereka rencana datang minggu lalu, cuman karena ada halangan kesehatan, jadi mereka berhalangan minggu lalu. Jadi ini anggaplah minggu kedua lah untuk diumumkan. Jadi minggu depan mereka akan dilayani dan diberkati oleh Pendeta Tommy Lengkong di Taman Mini. Di Taman Mini. Memang pengalaman kemarin yang kalau kita lihat Indra dan Henny, pemberkatan ini kayak biasanya kalau acara pernikahan, acara pemberkatan itu acara yang biasa-biasa saja lah. Tapi saya juga kaget kemarin, wah berarti sentralnya kemarin itu kayak apa, dengan sistem yang ya bukan new normal, saat ini nggak cocok dibilang new normal, AKB, adaptasi kebiasaan baru, AKB. Nah dengan AKB ini sepertinya seolah-olah ibadah pemberkatan itu jadi kayak sentralnya gitu lah. Karena untuk acara resepsi agak sulit gitulah, acara resepsi yang banyak orang, jadi dibatasi betul. Nah tapi bagaimanapun juga, orang yang sudah memikirkan, sudah merencanakan untuk pernikahan itu nggak mudah sih. Pergumulannya jauh-jauh hari sudah disiapkan, hati juga sudah disiapkan. Dengan adanya pandemi ini, waduh, jadi Tuhan kok berubah lagi. Itu nggak mudah bagi pasangan yang mau diberkati, itu pergumulannya nggak mudah. Sampai kapan? Ya, saya sama Ibu Reni waktu 27 tahun yang lalu juga ditunda 2 kali loh saudara. Seharusnya tanggal 9 di rumah, jadi tanggal 11. Waduh, ini karena pimpinan harus, enggak Pak, jangan tanggal 9, jangan hari Jumat, hari Minggu aja dibuat. Waduh, ya sudah saya taat aja, jadi saya buat tanggal 11 pada waktu itu, kami buat tanggal 11. Itu bagi yang mau menikah itu berubah tanggal, itu nggak mudah. Makanya bersyukur kalau sudah rencanakan dan sudah bisa jalan, itu mujizat. Indra dan Henny pun juga kemarin sebenarnya mujizat gitu lah. Istilahnya itu anugerah yang indah lah. Karena memang bukan masalah pilih tanggal-tanggal baik ya, bukan ya. Apalagi nanti 3 minggu lagi kita juga pernikahan bagi April sama Ines ini. Jadi 3 pasang kita nih. 3 pasang sekaligus ya, kita bersyukur lah. Bukan masalah banyaknya pasangan yang kita berkati, bukan. Tapi yang penting perjuangan untuk memasuki pernikahan itu bisa ditolong, dan setelah itu perjuangan juga setelah menikah ke depan itu bersama Tuhan. Itu lebih penting lagi. Ya, hari ini kita ingin bahas firman Tuhan tetap dengan tema besar, yaitu tentang hari Tuhan. Kalau 2 minggu lalu kita bicara soal firman Tuhan itu, kok bicaranya kok keras sekali. Firman Tuhan, kok bicara hari Tuhan itu seperti kayak penghukuman. Memang kalau dalam kitab Yohanes itu belarang. Tapi kalau dalam kitab Wahyu itu yang seperti saat ini, pandemi, bencana, pandemi, krisis keuangan, dan ini yang kita alami saat ini. Tapi firman Tuhan bukan hanya bicara soal penghukuman saja. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dia mau hidup dalam pertobatan. Saya ulangi lagi, jadi hidup dalam pertobatan dengan minta belas kasihan Tuhan setiap hari. Dengan mengatakan, kasihanilah saya Tuhan.
Kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah perusahaan di mana saya bekerja. Kasihanilah bangsa ini. Jadi tiap hari berdoa seperti itu. Kasihanilah teman-teman saya ini. Kasihanilah. Kalau sepertinya nengek-nengek sama Tuhan, enggak. Karena kalau orang yang berdoa tiap hari minta belas kasihan Tuhan, dia tahu bahwa di hidupnya satu hari itu bergantung pada Tuhan. Karena kita nggak tahu hari sore nanti apa yang terjadi pada kita nggak tahu. Tiba-tiba ada berita buruk tuh, kaget kita. Dan banyak hal yang kita nggak bisa kaget-kaget. Yang jelas saat ini jangan merasa aman, tapi juga jangan terlalu takut. Jadi makanya di dinamika yang ada ini, hidup yang sangat dinamis saat ini, berubah-berubah, ya memang itu yang kenyataannya ya. Setiap orang semua bingung saat ini. Sampai ada yang bilang, belum tentu nih 2021 lebih baik. 2020 ini udah parah sekali ekonomi. 2021 apa lebih baik? Belum tentu. Tapi bagi kita saat ini, kalau orang yang hidup dalam belas kasihan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan pulihkan. Nggak mungkin orang yang minta belas kasihan pada Tuhan, Tuhan abaikan. Nggak mungkin. Karena Tuhan adalah orang yang pribadi yang mencintai keadilan dan belas kasihan. Pribadi yang punya hati yang punya keadilan dan belas kasihan. Itu selalu Tuhan tekankan dalam peranannya 2000 tahun yang lalu. Selalu harus ada belas kasihan dan belas kasihan. Makanya orang yang berseru kepada Dia minta belas kasihan daripada Tuhan, pasti ditolong. Bentuknya bagaimana? Saya nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang jelas Dia tetap bekerja. Ada lagu itu sangat bagus sekali. Sekalipun saya tidak merasakan, sekalipun saya tidak melihat, tapi saya percaya Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Itu lagu bagus sekali. Saudara, itu sebabnya kita saat ini, kita bicara hari ini dari firman Tuhan, kita bicara, kita butuh Roh Kudus lebih lagi. Makanya tema hari ini adalah kita membutuhkan Roh Kudus lebih lagi di zaman akhir. Jadi saudara dan saya saat ini dalam zaman akhir. Saya bicara zaman akhir bukan akhir zaman ya, beda ya. Akhir zaman itu sejak Pentakosta pertama, Kisah 2 itu masuk dalam akhir zaman. Tapi zaman akhir menjelang Yesus datang kedua itu zaman akhir. Dan kita saat ini hidup dalam zaman akhir. Kapan berakhirnya kita nggak tahu. Yang jelas dari konteks saat ini, saat-saat seperti ini, kita hidup di zaman akhir. Kita bersyukur terus, saudara, masih bisa nyanyi di sini loh. Benar. Teman di Amerika bilang gini, boleh beribadah, tapi nggak boleh nyanyi. Itu negara Kristen loh. Terus akhirnya mereka bilang, bagaimana kalau di pantai kita beribadah bisa nyanyi? Karena ruangan terbuka kan. Jadi nggak perlu takut dengan COVID-19. Ada peraturan di Amerika juga, di tempat umum nggak boleh ada siar agama. Jadi mereka juga jadi bingung. Negara yang menjamin kebebasan beragama sekarang membatasi. Makanya bersyukurlah kalau kita masih bisa bernyanyi di sini. Di sana mereka udah kuat takut loh. Dengan kita bernyanyi, kita mengeluarkan virus. Ya ini sesuatu yang memang kita bersyukur, saudara. Makanya hari-hari ini, saya mendorong kita lebih membutuhkan Roh Kudus lagi. Jangan pikir kita kuat, jangan pikir kita dengan penalaran kita, dengan cara kita berpikir, kita bisa mengerti apa yang terjadi, kita bisa membaca tanda-tanda zaman. Enggak, kita membutuhkan Roh Kudus. Makanya mari kita buka firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32. Kemudian daripada itu akan terjadi. Jadi sebelumnya itu ayat sebelumnya bagaimana Tuhan pulihkan umatnya. Tapi dalam ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas
atas semua manusia, baik anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi firman Tuhan mengatakan akan terjadi kemudian. Setelah pemulihan, Tuhan bukan hanya memulihkan bangsanya saja, tapi Tuhan mau ada Roh Kudus yang dicurahkan. Kita menerima Roh Kudus. Pada zaman perjanjian lama, saudara, perjanjian lama itu nggak semua orang terima Roh Kudus. Jadi nggak semua orang Israel itu terima Roh Kudus. Yang terima Roh Kudus hanya ada 3: imam, nabi, dan raja. Raja nggak semua raja. Jadi yang diurapi, yang menerima minyak urapan itu yang menerima Roh Kudus. Dan tidak semua orang yang percaya menerima Roh Kudus. Hanya pada waktu Pentakosta pertama dalam kisah 2 itu, pasal 2 itu baru semua orang yang percaya kepada Yesus menerima Roh Kudus. Dan kita bersyukur, jadi Tuhan ini adalah Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang percaya. Artinya apa, Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan diri kepada kita, jangan puas kalau kita hanya diberkati oleh Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa sudah cukup lah Tuhan kalau saya sudah diberkati. Yang penting saya punya rumah besar, saya punya mobil, saya punya karir yang baik, saya punya uang yang baik. Jangan, saudara. Jangan puas hanya di situ. Karena apa? Karena Tuhan katakan dalam Efesus 1 ayat 3 itu, Tuhan sedang menyiapkan segala berkat rohani di surga. Dan Tuhan mau berkat rohani itu dicurahkan kepada kita. Dan bagaimana kita mendapatkan segala berkat rohani di surga itu, yang Tuhan simpan di surga untuk kita, selama kita hidup di dunia ini, itu Roh Kudus yang menolong kita. Makanya tiap hari kita butuh Roh Kudus. Bukan hanya di gereja, di tempat kerja, di tempat kita berbisnis, tempat di mana kita bekerja, dimanapun kita berada, kita butuh Roh Kudus. Dan pada waktu Roh Kudus bekerja, saudara, Roh Kudus beroperasi, membereskan dalam hidup kita. Kalau ada hal-hal yang rusak, ada hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita, Roh Kudus itu bekerja dan ingin dibongkar. Dan biarkan Roh Kudus itu membongkarnya. Baru kita terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Untuk menggambarkan ini, saya ingin kasih ilustrasi begini, saudara. Saya minta porsi satu. Ada 2 gelas. Penuh nggak airnya? Penuh kan? Dua-duanya penuh ya? Tapi kalau menurut saudara, volumenya mana yang lebih banyak? Yang di kanan, tangan kanan saya ini, atau yang di tangan kiri? Kenapa? Karena ini ada benda-benda yang lain. Tapi ini boleh bilang nggak kalau yang di kiri ini? Ini penuh air nggak? Ini boleh dikatakan penuh air juga, walaupun ada isi-isinya. Kalau ini penuh air, iya, karena bersih. Karena bersih. Apa yang terjadi? Seandainya kita dipenuhi oleh Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka Roh Kudus mau supaya ada bagian-bagian dalam hidup kita yang nggak benar diangkat, dibuang dari hati kita. Ada hal-hal yang nggak berkenan kepada Tuhan, dibereskan. Pada waktu dibereskan gitu, saudara, kita merasa bahwa kita nggak layak. Kok berkurang ya? Ya memang jadi berkurang. Karena ada hal-hal dalam hidup kita
yang lagi dibersihkan. Makanya kita jangan takut kalau waktu dibersihkan oleh Roh Kudus, kita disoroti oleh Roh Kudus, kita dilihat ada hal-hal yang nggak beres, yang nggak berkenan. Jangan takut. Justru pada saat itu Roh Kudus akan dicurahkan lebih banyak lagi kepada kita. Makanya tiap-tiap hari biarkan Roh Kudus membongkar hidup kita, bagian-bagian hidup kita. Mungkin ada bagian-bagian yang besar, mungkin ada bagian-bagian yang nggak apa-apalah, kecil kayak gini, kecil semuanya. Ada yang sedang, ya sudahlah, yang sedang nggak apa-apa. Udah sepertiga ya, hampir sepertiga ini, seperempat lah. Kurangi lagi satu lagi, wah kosong, sudah banyak yang berkurang. Tapi apa yang terjadi kalau seperti ini? Kalau sudah ada yang dibongkar oleh Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, saudara, maka Tuhan akan curahkan lagi. Tuhan akan curahkan, makanya akan diisi lagi. Jadi penuh juga kan. Dan kalau kayak gini bersih, yaitu namanya kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, tiap hari kita harus bersedia dibongkar. Apalagi pada zaman-zaman kayak gini, saudara, banyak pembongkaran yang Tuhan buat dalam hidup kita. Gak ada yang nyaman saat ini. Gak ada yang nyaman. Anak sekolah ngeluh, online, belajar dari rumah, tetap pekerjaannya lebih banyak. Orang yang kerja di kantor ngeluh juga, tunggu di rumah perut gendut ini. Ya, karena kerja di rumah lebih capek. Kalau di luar itu kan lebih kalau di kantor, kalau lagi dapat bisa langsung ini. Tapi kalau di rumah harus telepon dulu satu-satu, bagaimana ini, bagaimana, dan komunikasinya lebih ini lagi. Itu banyak hal yang dibongkar dalam hidup kita. Makanya bersedialah kita tiap-tiap hari dibongkar. Dan kalau kita dalam zaman saat ini, saudara, kita mengikuti perkembangan dunia, kita jadi orang yang betul-betul pusing. Bisa menjadi orang yang paranoid, bisa menjadi orang yang takut sekali, bisa jadi orang yang khawatir sekali. Dan saya ingin dorong kita, jangan kita menjadi seperti itu. Mari kita mau dipimpin, kita tetap membutuhkan lebih lagi, membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara dan saya. Makanya kalau dalam Kisah 2 ayat 17 itu dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 2 ayat 17, kata yang pertama itu dikatakan demikian, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Ini memang Petrus berkhotbah dan dia mengutip dari Yoel 2 itu. Tapi dalam kalimat pertamanya Petrus katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan. Jadi artinya pada saat-saat ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya lebih lagi. Karena Tuhan tahu justru saat-saat tekanan hidup yang begitu berat saat ini, kita butuh Roh Kudus. Ada yang katakan Pentakosta ketiga, tapi saya ingin beritahu, ini bukan masalah Pentakosta pertama, kedua, atau ketiga. Roh Kudus sedang bergerak, sedang bekerja, dan Roh Kudus mau menolong kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak perlu lagi fokus kepada apa yang terjadi dalam dunia. Kita lebih fokus kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Segala berkat rohani Tuhan sediakan di surga, tapi Tuhan mau kita terima saat ini di dalam dunia, dan itu yang bisa menerjemahkan adalah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menerjemahkan? Roh Kudus tahu hati Allah, karena Dia adalah Roh Allah. Dia tahu hati Allah itu bagaimana kepada kita.
Tapi Roh Kudus juga tahu hati saudara dan saya di hadapan Tuhan. Karena Roh Tuhan itu ada dalam diri kita, maka Roh Tuhan itu juga yang berbicara, menolong kita dalam kelemahan kita, berbicara, berdoa kepada Tuhan dengan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan. Jadi makanya itu peranan Roh Kudus itu luar biasa. Kita mau menghargai kehadiran Roh Kudus, kita mau menghargai bagaimana Roh Kudus bekerja untuk membongkar hidup kita. Maka saudara, kita walaupun usia sudah ya ada yang 20-an, ada yang belasan di sini, ada yang 30-an, ada yang 40-an, ada yang 50, ada yang 60. Saya ingin katakan, mari sekalipun usia tua atau masih muda, tetap kita perlu dibongkar lagi. Supaya apa? Kita menjadi serupa dengan Yesus. Karena itu yang Tuhan mau. Pada saat kita nanti berhadapan dengan Tuhan di surga nanti, kita menjadi serupa dengan Yesus. Pak, nggak mau Pak, itu terlalu susah itu menjadi serupa dengan Yesus. Bukan itu saudara. Mau tidak mau, orang percaya harus menjadi serupa dengan Yesus. Karena itu keinginan Allah. Kita dirubah dari hari ke hari menjadi serupa dengan Yesus. Apa maksudnya? Karakter-karakter Yesus harus ada dalam diri kita. Bukan karakter kita. Karakter-karakter Yesus ada dalam diri kita. Karakter-karakter di mana kasih, keadilan, kebenaran itu ada pada kita. Sebabnya kita harus terus mau diubah, diperbaharui. Mungkin kita katakan itu susah. Kalau kita katakan susah, saudara, hati-hati di situ. Kenapa? Karena kalau kita diproses lebih jauh lagi oleh Roh Kudus, karena kita keras kepala, kita nggak mau berubah, sakit, saudara. Contoh dalam Alkitab, waktu bangsa Israel mulai tinggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan bangkitkan bangsa-bangsa di sekitar Israel untuk menindas Israel. Dan mereka menjerit, Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong. Tapi begitu Tuhan tolong, berapa tahun kemudian mereka lupa Tuhan, mereka tinggalkan Tuhan, dan mereka ditindas lagi. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang tiba-tiba Tuhan bangkitkan, menghantam kita, menyerang kita, dan kita tidak ada pembelaan. Lagu terakhir tadi sekali Yesus adalah pembelaku, penolongku dan pembelaku. Artinya jangan sampai kalau kita ada orang yang menentang kita nggak berkenan kepada Tuhan, akhirnya Tuhan nggak membela kita, Tuhan nggak menolong kita, dan Tuhan biarkan kita seorang diri. Saya sangat hati-hati kalau Tuhan sampai bilang sama saya, terserah. Coba kalau suami istri bilang gini, Pak boleh nggak minta ini, terserah. Itu artinya gue gak mau pusing. Hati-hati. Makanya di sini saudara, saya belajar. Wah iya, saya membutuhkan Roh Kudus. Jadi dari hari ke hari makin diperbarui oleh Roh Kudus. Biarkan dia proses. Pada saat dia lagi proses kita, ada orang yang menentang kita, Tuhan sendiri akan bela kita. Tuhan sendiri akan tolong kita. Tuhan sendiri akan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan sendiri yang akan menyiapkan masa depan kita. Tuhan sendiri akan mempercayakan hal-hal yang besar bagi hidup kita. Sebenarnya, mari kita membutuhkan Roh Kudus. Kenapa kita membutuhkan Roh Kudus? Sesuai dengan kitab Yoel tadi, saudara. Ada 3 hal. Yang pertama, Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia karena Roh Kudus akan mengajarkan firman Tuhan dan memampukan setiap orang percaya untuk memberitakan firman Tuhan. Makanya dalam kitab Yoel tadi dikatakan demikian, saudara. Kemudian daripada itu, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, bahwa maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi bernubuat itu kan sudah tahu ada firman Tuhan itu Tuhan taruh dalam mulutnya, dan Tuhan dia berbicara, bernubuat, memperkatakan apa yang Tuhan mau. Akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Mimpi itu ya bukan hanya mimpi waktu tidur saja, tapi mimpi betul-betul ada sesuatu yang Tuhan
Ada hal yang memang mimpi itu bukan hanya mimpi buat tidur, tapi mimpi itu betul-betul ada maknanya, ada hal-hal yang Tuhan mau bukakan. Jadi mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan. Bahkan dikatakan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi artinya semua orang tanpa dibedakan gender maupun juga status sosialnya, semua akan Tuhan berikan pengertian firman Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan sedang buat. Makanya saat ini kita harus makin mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan saat ini. Orang yang bisa membaca kairos Tuhan saat ini, dia akan tahu apa yang dia harus buat. Kita butuh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memberitahu kepada kita kairos Tuhan. Zaman-zaman yang Tuhan sedang lakukan, saat-saat yang baru yang Tuhan sedang buat dalam dimensi hidup kita. Saat-saat ini masih meterai keempat, tapi tidak lama kemudian sudah masuk sangkakala. Dan sangkakala itu sudah namanya depopulasi, jadi penduduk dunia itu akan turun cepat. Diperkirakan penduduk dunia akan turun, akan berkurang 2 miliar. Saya bisa bayangkan tuh, saya nggak tahu apa yang terjadi. 2 miliar. Mungkin nanti 9 miliar tiba-tiba jadi 7 miliar. Itu bisa jadi karena bencana, karena perang. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Ini bukan nakut-nakutin, itu sudah ada dinubuatkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu sudah ada orang yang menganalisa itu akan terjadi. Seandainya itu terjadi pada zaman kita saat ini, apa yang kita sadari? Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi saya ingin mengajak kita, mari kita melihat kairos Tuhan. Biar kita mendapatkan sesuatu yang Roh Kudus bukakan kepada kita. Apa sih yang saat ini sedang terjadi? Jangan terlalu takut, jangan juga anggap enteng. Jangan seperti kayak Donald Trump, apa-apa, ini COVID ini hanya flu biasa. Nggak usah pakai masker. Anak-anak sekolah boleh masuk sekolah. Sekarang yang sakit sudah 3,6 juta. Akhirnya juga dia pakai masker juga. Presiden Brasil, ini nggak apa-apa, ini kecil, flu biasa. Kena juga COVID ya. 2 kali swab, 2 kali positif. Apa artinya sih? Makanya kita harus membaca tanda-tanda zaman. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan sedang katakan? Apa yang Tuhan sedang lakukan sesuai dengan firman-Nya? Kita membaca. Sehingga kalau saudara yang memang mau berbisnis, saudara harus baca dulu apa sih yang Tuhan mau sedang buat saat ini. Kalau saudara sedang bekerja, apa sih yang Tuhan mau saat ini? Jadi jangan sekedar ini mumpung ada, bukan di situ. Tapi ada sesuatu yang kita bisa membaca tanda-tanda zaman yang Tuhan sedang buat dalam diri kita. Sebabnya orang-orang yang memang takut akan Tuhan, Tuhan mau berikan pengertian akan firman-Nya untuk bisa membaca tanda-tanda zaman. Dan kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengerti hal ini. Saya sayangkan ada beberapa gereja yang lebih mengutamakan doktrin doktrin tertentu tentang Roh Kudus, sehingga seolah-olah gereja itu menjadi gereja yang luar biasa, dipenuhi Roh Kudus, tapi memberitakan Injil nggak pernah. Kita harus menjadi gereja, gereja karismatik, tapi gereja yang harus bisa memberitakan Injil. Nanti akan kita lihat berikutnya. Kenapa Tuhan curahkan Roh Kudus? Karena Tuhan mau kita beritakan Injil. Jangan bangga dengan gereja, soal kita gereja karismatik, gereja yang memang dipenuhi Roh Kudus, ada Roh Kudus, bisa berbahasa roh, dibaptis Roh Kudus. Saya ingin katakan, kalau kita hanya di situ saja, tanpa kita memberitakan Injil, itu omong kosong. Itu nggak ada artinya apa-apa bagi kerajaan Allah. Dan jelas bagi kita harus punya mengerti apa sih yang Tuhan mau. Yang kedua, kalau Tuhan sedang bekerja, Tuhan sudah curahkan Roh Kudus-Nya kepada semua orang,
tanpa terkecuali, tanpa memandang gender, tanpa memandang sosial ekonomi. Yang kedua, Tuhan sendiri melakukan mujizat-mujizat yang dapat disaksikan dan dirasakan oleh setiap orang. Jadi yang kedua, Tuhan sendiri melakukan mujizat yang dapat disaksikan dan dirasakan oleh setiap orang. Dalam Yohanes 2 ayat yang ke-30 dan 31. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Saudara, kata mujizat ini bukan berarti hanya mujizat yang sakit sembuh, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara. Bukan hanya di situ. Tapi ini pengertian mujizat itu juga dalam bentuk tulah penghukuman. Jadi ada orang-orang yang dihukum, dan itu juga dikatakan mujizat. Termasuk tulah 10 tulah di Mesir, itu disebut juga mujizat yang Tuhan buat. Jadi kalau kita lihat saat ini, saudara, apakah COVID ini dibilang tulah atau mujizat? Jadi pertanyaan, bisa saja orang katakan tulah, tapi bisa saja orang katakan mujizat. Tapi mari kita lihat, apapun yang terjadi, Tuhan membuat mujizat di langit dan di bumi. Artinya dapat disaksikan, dapat dirasakan. Jadi bagi orang-orang yang sedang mengalami ketakutan, Tuhan sedang melakukan mujizat. Dirasakan, bisa ada satu ketakutan. Dan justru seperti saat-saat kayak gini, saudara, mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan Injil. Teman di Amerika bilang gini, memang saat-saat ini di Amerika banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang bertobat. Tapi tidak sedikit juga orang yang akhirnya menghujat Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang bertobat. Jangan sampai kita menghujat Tuhan. Kenapa kita seperti ini, saudara? Karena ini tantangan bagi kita. Tuhan buat mujizat supaya banyak orang yang mencari Dia, orang yang membutuhkan Dia. Dan Tuhan itu melakukannya di udara, melakukannya bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi Tuhan juga membutuhkan orang-orangnya, kita-kita ini yang menerima Roh Kudus untuk menceritakan, memuliakan Tuhan, untuk membuat orang-orang ini bisa berseru kepada Tuhan, bisa kenal nama Tuhan. Kalau peperangan zaman sekarang ini, itu peperangan yang kalau mau menang peperangan antar negara, mesti perang melalui udara atau perang melalui cyber, bisa menguasai, bisa mengacaukan. Tapi apakah hanya cukup situ? Enggak. Perlu angkatan darat, perlu yang menguasai daratan, dan itu baru bisa menang. Melalui cyber, melalui angkatan udara, itu bisa merontokkan kekuatan musuh. Tapi untuk bisa masuk menguasai lapangan daerahnya itu, teritorinya, perlu ada angkatan darat. Saudara dan saya angkatan daratnya Tuhan. Contohnya melalui orang-orang yang di darat, kita ketemu dengan orang lain, membuat orang lain yang ketiga itu akhirnya mereka berseru kepada nama Tuhan, dan mereka diselamatkan. Makanya yang ketiga itu, saudara, yang ketiga, kita siap menuai jiwa-jiwa. Jadi saudara dan saya bukan hanya yang menjadi orang yang aktif dalam gereja, tapi kita harus siap menuai jiwa-jiwa. Nanti akan banyak orang yang makin berseru kepada Tuhan. Orang-orang di sekitar saudara akan banyak berseru kepada nama Tuhan, dan mereka membutuhkan saudara dan saya. Mungkin saudara nggak tahu Alkitab. Tadi Marcel bilang, saya lupa firman Tuhan adalah pelita kaki-kakiku. Di mana ayatnya? Nggak apa-apa. Itu sebenarnya Mazmur 19 ayat 105. Tapi nggak apa-apa, itu nggak menjadi masalah. Yang penting ada firman Tuhan yang udah kata-katanya, kalimatnya sudah tahu lah garis besarnya. Nggak apa-apa. Yang penting bagi kita adalah ceritakan apa yang kita alami tentang kasih Tuhan. Ceritakan apa yang kita tahu tentang Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita alami. Ceritakan aja kepada mereka. Dan kalau mereka membutuhkan Tuhan,
Katakan pada dia, berserulah kepada Tuhan. Sebutkan nama Yesus. Yesus, tolonglah saya. Yesus akan tolong. Yesus sembuhkan dia. Yesus akan selamatkan dia. Yesus akan bela dia. Mari saudara, kita siap menerima jiwa-jiwa. Makanya orang yang menerima Roh Kudus, orang yang menerima pencurahan Roh Kudus, kalau dia nggak siap menjadi menuai jiwa-jiwa, itu saya ingin katakan, Tuhan sangat sedih orang-orang seperti ini. Tuhan mau kita menuai jiwa-jiwa dengan cara yang beraneka ragam, dengan cara yang luar biasa, yang saya juga bisa kagum-kagum dengan cara Tuhan yang luar biasa. Mari, saudara yang ada di dalam gereja maupun yang ada di dalam rumah, kita ingin belajar terus bagaimana menuai jiwa, karena kita sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus yang lebih lagi. Kita dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang lebih lagi. Karena Tuhan sedang melakukan mujizat yang bisa dilihat dan dirasakan banyak orang. Dan mereka membutuhkan Tuhan. Mereka juga membutuhkan kehadiran saudara untuk mengatakan kepada mereka, membimbing mereka kepada Yesus. Saya percaya orang-orang seperti ini, kalau kita siap menuai jiwa-jiwa, kita siap karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan aman di zaman akhir. Kita akan aman, saudara. Saya maksud aman ini bukan aman kita nggak mengalami penganiayaan, bukan. Tapi kita merasa tenang. Boleh ada tekanan ekonomi, boleh ada tekanan politik, boleh ada tekanan apapun juga, tekanan atmosfer udara, tapi atmosfer rohani. Tapi bagi kita, Yesus yang menjadi penopang kita, Yesus yang menjadi perlindungan kita, Yesus yang menjadi naungan kita. Kita ada berada dalam naungan sayap Dia, dan kita merasa aman. Mari kita masuk ke situ, saudara. Jangan aman dengan berkat-berkat yang kita terima, tapi amanlah kalau kita bersama dengan Roh Kudus tiap-tiap hari. Kita membutuhkan Roh Kudus tiap-tiap hari. Amin. Mari kita tim musik dan singer, kita boleh maju ke depan. Kita nyanyikan Roh Allah yang hidup dalam itu.
Engkau rindu membutuhkan Roh Kudus tiap hari. Kau katakan, aku butuh Engkau Roh Kudus. Aku butuh Engkau memimpin aku, mengoreksi hidupku. Aku membutuhkan Engkau. Jangan biarkan aku kedapatan bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Roh Kudus untuk mengerti apa isi hati Bapa. Aku butuh Engkau untuk mengerti apa yang sedang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Aku membutuhkan Engkau Roh Kudus, karena aku mau dapatkan segala berkat rohani yang tersedia, yang Tuhan sediakan di surga, untuk aku bisa terima selama aku hidup di dunia ini. Aku butuh Engkau Roh Kudus untuk boleh menolong aku dalam kelemahan-kelemahanku. Aku butuh Engkau Roh Kudus, karena untuk mengerti apa yang sedang musuh-musuh sedang lakukan bagi kami. Tuhan, Engkau menolong kami. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Biar Roh Kudus terus perbaharui kami. Kalau ada hal-hal yang salah dalam hidup kami, ada hal-hal yang ditanam oleh iblis dalam hidup kami minta belas kasihan-Mu. Cabut itu sampai akar-akarnya dalam nama Yesus. Dan kuasa Tuhan bekerja, mengisi lagi dengan firman Tuhan, dengan Roh-Mu. Kami boleh mengalami kepenuhan-Mu yang lebih lagi. Berkati kami semua Tuhan. Tuhan, hamba berdoa supaya yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah, kami berdoa, kami semua boleh semakin dicurahkan Roh Kudus. Kami boleh bernubuat, kami boleh waktu di dalam bermimpi, kami dapat makna-makna rohani apa yang Tuhan mau, dapat penglihatan-penglihatan yang dari Tuhan. Tuhan curahkan bagi kami semua. Tuhan juga menolong kami untuk boleh menuai jiwa-jiwa yang ada. Tuhan, Kau menolong kami dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Tapi kami percaya Tuhan sendiri akan bekerja dengan cara-Mu. Tuhan, pakai kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kasihannya ya bangsa ini Tuhan. Kasihannya kami. Karena ekonomi sangat terpuruk saat ini. Pemerintah kami sebenarnya sedang mengalami confuse yang sangat berat. Karena situasi yang berubah, dinamis sekali situasi yang ada ini. Kami berdoa, belas kasihan-Mu bagi kami, belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Kami ingin berkati supaya pemerintah kami boleh memimpin dengan baik, ada kebijakan-kebijakan yang tepat. Tuhan, Kau menolong juga anak-anak-Mu untuk boleh tampil dengan baik. Tuhan juga mau menolong juga untuk TNI dan Polri itu bisa tegas dalam melakukan tugasnya. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang bekerja keras untuk mengobati yang sakit. Tuhan, pakai mereka. Tuhan, berkati mereka. Tuhan juga menolong juga untuk para pekerja, para bisnismen yang bekerja untuk menyiasati situasi yang ada. Tuhan, berikan hikmat. Tuhan, menolong mereka semua untuk boleh bekerja dengan cara-Mu Tuhan, dengan berkat yang daripada Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau mempertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang sedang berseru-seru membutuhkan Engkau Tuhan. Temukan kami dengan jiwa-jiwa itu Tuhan. Biarlah kami boleh bertemu dengan mereka. Tuhan yang mempertemukan. Engkaulah pintu Tuhan bagi domba-domba itu Tuhan. Engkau yang akan menolong kami untuk masuk dalam ketemu dengan domba-domba yang sedang mencari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pernikahan Indra dan Hendy kemarin yang Kau sudah berkati. Kami juga berdoa untuk Peter dan Fanny yang hari Minggu depan akan melangsungkan pernikahan, dan Tuhan juga menolong dalam acara pemberkatan itu. Tuhan, kami berdoa supaya acara itu bisa jalan dengan baik, termasuk juga untuk April dan Dinas yang tanggal 8 Agustus. Kami berdoa, Tuhan Kau menolong persiapan-persiapan yang ada ini. Kami berdoa supaya tidak ada perubahan, tidak ada lockdown lagi Tuhan, tidak ada PSBB lagi Tuhan. Tapi kami berdoa supaya Tuhan sungguh menolong, campur tangan dalam perkara ini. Sembuhkan yang sakit Tuhan, sembuhkan orang-orang yang sakit, baik yang ada di sekitar kami ini Tuhan, baik yang di Mangga Besar, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Kartini, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Tuhan, Kelurahan Mapar juga, Kelurahan Krukut Tuhan, banyak yang sakit di situ Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan, kasih karunia Tuhan terus menolong kami. Kami tahu Tuhan, situasi seperti ini kami membutuhkan Engkau. Berkati perusahaan di mana saudara bekerja, kami bekerja Tuhan. Berkati usaha-usaha yang dibuat oleh sebagian dari kami Tuhan. Tuhan, walaupun
banyak hal yang mustahil. Tapi kami ingin berjalan di atas kemustahilan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk berani berjalan di atas kemustahilan bersama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu tidak mudah. Banyak hal-hal yang baru yang Kau sedang ajarkan. Banyak hal-hal yang belum pernah kami alami. Tapi kami ingin berjalan bersama-Mu Tuhan, dengan hal-hal yang baru yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah kami pikirkan. Tuhan, Kau tahu, Engkau tahu hati kami mengasihi-Mu, dan Kau siapkan bagi kami Tuhan. Engkau akan mengajarkan kami hal-hal seperti itu Tuhan, yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami pikirkan. Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami berdoa supaya jemaat ini tidak ada yang sakit Tuhan, tidak ada yang kena sakit COVID Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu, sembuhkan yang sakit, yang punya kelemahan tubuh, sembuhkan, dan tidak tertular penyakit COVID ini dalam nama Yesus. Dan keluarganya pun juga tidak ada yang kena. Dalam nama Yesus kami hanya minta belas kasihan Tuhan untuk hal ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak terlalu takut, kami juga tidak akan terlalu merasa aman. Tapi yang kami tahu, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami sebentar akan memberikan persembahan. Biar Tuhan sendiri yang akan memberkati persembahan kami. Berapapun yang ada, Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Saudara, kita ingin tutup dalam ibadah ini. Saya undang untuk saudara pada bangkit berdiri. Dan mari saudara yang di rumah pun juga siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau sendiri. Karena Tuhan tahu hatimu yang sangat mengasihinya. Tuhan juga akan menyinari wajahnya, ada wajahmu dengan kasih setianya, dengan kebenarannya dan kasih karunia-Nya. Bahkan Dia mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang diberkati dan percaya. Katakan Terima kasih pada kita yang